Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh melakukan pertemuan di kantor DPP Golkar Kemanggisan, Jakarta Barat. Erlangga menyebut pertemuan ini akan membahas posisi politik kedua partai jelang pemilu 2024. Ketua Umum Golkar sekaligus Menko Perekonomian Erlangga Hartarto tiba di DPP Golkar pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan disambut langsung oleh sejumlah petinggi partai seperti Sekjen Golkar Ludwig Paulus dan Ketua DPP Golkar sekaligus Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Ia menyebut pertemuan dengan Surya Paloh adalah pertemuan balasan sejak dirinya menyambangi kantor DPP Nasdem pada Maret 2022 lalu. Terkait dengan isi pertemuan, Erlangga menyebut bahwa pertemuan ini akan membicarakan soal posisi politik kedua partai, termasuk kemungkinan masuk dalam koalisi bersama, serta isu reshuffle yang kian menguat setelah Capres Nasdem Anies Baswedan resmi mendapatkan tiket untuk Pilpres setelah mendapat dukungan dari PKS dan Demokrat. Dan saling ada pengertian, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pemilu sudah disepakati bahwa pemilu sesuai dengan undang-undang yang telah diterapkan. Nah, oleh karena itu seperti dalam pertemuan sebelumnya, Partai Golkar dan Partai Nasdem terus mendorong agar pemilihan umum itu dilakukan secara terbuka. Dan ini sudah jelas dalam pertemuan antara Partai Golkar dan Partai Nasdem. Tidak berarti bahwa Partai Golkar maupun Partai Nasdem adalah salah satu partai yang keterkenalannya di publik sudah lebih dari 99%. Jadi tentu ini juga menjadi catatan juga, karena juga dulu pada waktu Pak Surya Paloh menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, ini sudah pernah dibahas. Dan pada waktu itu Ketua Umum Partai Golkarnya adalah Pak Yusuf Kalla. Dan kesimpulannya pada waktu itu pemilihan umum secara terbuka. Dan itu sudah kita jalani dalam berbagai. Ada Nasdem kan? Jadi terlepas apapun juga kekurangan satu sama lain, tapi modal kebersamaan, catatan sejarah, saling pemahaman. Nggak salah dibilang alumni Golkar, ya itu memang benar adanya. Jadi prioritas. Kenapa nggak ambil yang lain? Yang lain kita memang baru mencoba. Ya. Baru mencoba. Apakah perlu akan mungkin bergabung dengan KIP? Ya sama-sama mungkin KIP juga bergabung sama Nasdem kan? Sama? Tapi yang jelas bahwasanya pertemuan dengan Bapak Presiden Jokowi itu ada dalam waktu yang relatif seperti biasanya. Cukup panjang kalau menurut saya untuk waktu seorang Bapak Presiden ya. Lebih dari 1 jam 20 menit lebih ya. Saya tidak melihat ada perubahan suasana penerimaan baik dalam apa saja yang saya pahamin dalam pemaham komunikasi ya yang biasanya terjadi. Jadi ini yang pertama. Ada perintah Pak Jokowi nggak supaya ketemu dengan Golkar? Secara lisan nggak ada. Saya nggak tahu suasana batin beliau. Tapi yang saya tahu bahwasanya semuanya kami, baik Presiden Jokowi, saya, Mas Erlangga, dan semua harusnya partai-partai koalisi pemerintahan memprioritaskan suasana yang kondusif. Ya agak sejuk kita begitu. Sementara itu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meyakini bahwa tak ada hal yang berubah dari sikap Presiden Joko Widodo. Sebelumnya sempat diisukan hubungan Jokowi dan Surya Paloh memanas pasca pencapresan Anies Baswedan. Saya nggak tahu suasana batin beliau. Dan semua harusnya partai-partai koalisi pemerintahan memprioritaskan suasana yang kondusif. Ya agak sejuk kita begitu.